Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata dan ungkapan yang paling pantas untuk kita selalu ucapkan dan hadirkan dalam hati kita selain ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan pilihan kepada kita untuk istiqomah melaksanakan kewajiban kita dari sekian banyak kewajiban, yakni sholat subuh secara berjamaah yang barusan sudah kita tunaikan. Mudah-mudahan sholat subuh yang baru saja kita tunaikan akan memberikan bekas dan bias kepada sholat-sholat fardu yang lainnya. Kepada Rasulullah kita sampaikan salawat dan salam. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada pengikutnya dan termasuk kita di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada pertemuan di Jumat 16 Desember 2022 ini kita membahas tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya bahwa tidak terasa dan tidak berasa waktu yang kita lewati. Tahu-tahu sudah Jumat ketiga, tahu-tahu sudah Ahad, tahu-tahu akhir pekan, begitu terus. Yang putaran waktu sama, hitungannya 24 jam dalam sehari semalam. Cuma semakin hari semakin tak berasa waktu yang kita lewati itu. Bahkan dalam perjalanan kehidupan kita sekalipun, yang kemarin kita masih anak-anak, remaja, dewasa, masih muda, ternyata kita hari ini sudah semakin tua. Sehingga pada hakikatnya perjalanan hidup kita ini adalah waktu menuju hari-hari tua. Hari-hari di mana kita akan dibatasi oleh Allah sampai kapan kita di dunia ini. Maka menghitung hari yang kita lewati adalah menghitung pertemuan dan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti, tidak ada tawar-menawar, dia akan terjadi
Sehingganya majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim, bagi kita yang beriman, meyakini bahwa hidup ini diberikan batasan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan, jangan sampai kita terjebak kepada waktu yang kita sangka waktu ini akan terus menerus kita miliki, tapi ternyata dibatasi oleh Allah yang memang sengaja dirahasiakan sampai kapan, tapi pasti akan terjadi. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingganya dari putaran waktu yang kita lewati ini, agama Allah dan Rasul mengingatkan kepada kita untuk kita benar-benar mampu dan bisa memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah di dalam kita menapaki perjalanan kehidupan keseharian kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang beriman diseru dan diajak oleh Allah untuk menyegerakan diri bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, urusan taubat ini kita selalu salah pasang, salah tafsir. Selalu dalam pikiran kita bahwa taubat itu nanti, udah tua-tua dikit, nanti saja kalau sudah sukses. Jadi selalu banyak alasan untuk kita munculkan, sehingga Allah itu yang memerintahkan kepada kita bersegera kepada ampunan Tuhan. Artinya menyegerakan diri kita bertaubat kepada Allah, tapi dengan berbagai macam alasan kita selalu munculkan alasan-alasan itu dengan kata dan kalimat nanti saja. Padahal waktu yang berlalu ini tidak memakai nanti. Begitu hari berlalu berarti waktu kita itu berkurang. Nominalnya iya bertambah. Yang usianya 20 jadi 21, 29 jadi 30 dan seterusnya. Secara nominal bertambah, tapi hakikatnya yang mesti kita pahami, semakin hari jatah dan waktu kita hidup ini semakin berkurang. Maka dalam banyak ayat Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran surat An-Nur ayat 31. Di ayat lain pula, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Bahkan ada hadis Rasulullah, wahai manusia, kata Rasulullah, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampunannya, sebab aku bertobat 100 kali dalam sehari. Sebagaimana yang kita yakini dan kita pahami, Rasulullah adalah manusia yang sempurna, manusia yang paripurna, manusia yang memiliki akidah, ibadah, akhlak yang tidak dilebihi oleh manusia lain. Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Aku bertobat 100 kali dalam sehari.
Nah, pertobatan yang diminta, yang mesti disegerakan agar kita benar-benar tidak lagi terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan tobat hambanya di antara kalian melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang tiba-tiba menemukan kembali hewan tunggangannya yang sebelumnya hilang di padang yang luas. Allah gembira melihat orang-orang yang menyegerakan diri bertobat ketimbang kegembiraan orang yang kehilangan sesuatu. Kalau di sini digambarkan hewan tunggangan yang lama berhari-hari hilang di padang yang luas lalu ditemukan. Maka bandingan kegembiraan itu Allah katakan jauh kegembiraan Allah kepada orang-orang yang melihat keinginannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis panjang diriwayatkan pada masa orang-orang sebelum kalian pernah ada seorang laki yang membunuh 99 orang. Ini luar biasa ini, ada orang yang membunuh sampai 99 orang. Lalu lelaki tersebut mencari-cari seorang yang alim di muka bumi. Maka ia ditunjukkan kepada seorang yang rahib ahli ibadah dari Bani Israel. Dan ia pun langsung mendatanginya. Lalu ia bertanya kepada sang rahib bahwa ia telah membunuh 99 orang. Maka apakah tobatnya akan diterima? Lalu sang rahib ini begitu disampaikan, saya ini sudah membunuh 99 orang. Kalau sekiranya aku bertobat kepada Tuhan, apa diterima tobatku? Kata si rahib, tidak. Ya. Lelaki itu pun akhirnya membunuh ini. Dia membunuh sang rahib. Ya. Sehingga genaplah 100 orang jadinya. Jadi kepengennya tadi kan menanyakan dari 99 orang yang sudah dibunuh ditanya kepada orang ahli. Ya. Orang yang alim. Orang yang ngerti. Ya. Lalu karena dijawab tidak diampuni katanya. Karena sudah dibunuh 99 orang. Karena dijawab tidak ada ampunan, dibunuhnya lah sang rahib ini. Maka genap menjadi 100 orang. Ya. Maka ia ditunjukkan lagi kepada orang yang alim. Artinya setelah 100 orang yang tadi menjawab tidak diterima taubatnya sehingga dibunuhnya genaplah 100, maka dia mencari-cari lagi orang yang alim di muka bumi. Maka ia ditunjukkan kepada seorang yang paling alim. Lalu ia bertanya kepada sang rahib bahwa ia telah membunuh 100 orang. Maka apakah tobatnya akan diterima? Orang alim itu menjawab, ya, diterima. Tidak ada penghalang antara dirimu dan tobatmu. Pergilah ke daerah ini dan itu, karena di sana ada banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka dan jangan sekali-kali kamu kembali ke daerahmu, karena daerahmu itu daerah yang buruk lingkungannya. Maka berangkatlah lelaki itu. Namun di dalam perjalanan lelaki itu meninggal dunia. Jadi sudah menemui sang rahib yang kedua. Yang pertama tadi dibunuh genap 100, lalu mencari lagi orang alim. Ternyata ketemu dengan orang alim ini, menjawab, apakah 100 orang yang aku bunuh lalu kemudian boleh aku bertobat? Maka sang alim tadi menjawab, boleh. Tidak ada hubungan antara apa yang sudah engkau lakukan terhadap dirimu. Artinya sang rahib menjelaskan, sang alim tadi menjelaskan, boleh diterima tobatmu walaupun sudah 100 orang dibunuh.
Namun dalam perjalanannya, orang yang sudah bertobat ini meninggal dunia. Lalu malaikat rahmat dan azab saling berbantahan. Malaikat rahmat berkata, lelaki ini telah datang dengan niat untuk bertobat dan menghadap Allah dengan sepenuh hati. Lalu malaikat azab membantah, tapi ia belum berbuat baik sama sekali. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat yang berwujud manusia, maka malaikat yang sedang berbantahan itu meminta malaikat yang berwujud manusia itu untuk memberikan keputusan. Orang itu pun berkata, ukurlah jarak kedua daerah tersebut, mana jarak yang terdekat dengan lelaki itu, maka ia miliknya. Mereka pun mengukurnya dan mereka mendapati laki-laki itu lebih dekat dengan tempat tujuannya, maka malaikat rahmat pun menggenggam lelaki tersebut. Muttafaq alaih. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran di dalam hadis panjang ini. Ada orang yang membunuh 99 orang lalu mencari orang yang alim, bertanya, apa dengan dosaku ini aku diberikan kesempatan bertobat? Tapi kata si alim, kata rahib tadi, tidak. Dengan tidaknya itu dibunuhnya lagi sehingga sampai 100. Setelah 100 cari lagi dia orang alim. Artinya ada keinginan-keinginan untuk melakukan perbaikan dan perubahan diri, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 100 orang genap, lalu dia cari lagi apakah ada peluang untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis panjang ini menceritakan betapa orang-orang yang sudah sebanyak apapun kesalahan yang dia lakukan, ternyata Allah itu penerima taubat. Allah itu memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingganya setelah keinginan dan niat hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang terjadi? Seorang laki-laki yang sudah bertaubat ini dalam perjalanannya meninggal dunia. Malaikat azab dengan rahmat itu meributkan orang yang meninggal di tengah perjalanan yang sudah berniat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingganya ada malaikat yang berwujud manusia, lalu kemudian ditanyakan, disuruhlah ukur jarak mana yang terdekat. Ternyata jarak terdekat untuk menuju pertobatan itu lebih dekat, sehingga malaikat rahmatlah yang mengambil. Artinya apa? Taubat orang yang melakukan pertobatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini sebuah gambaran kepada kita, sebanyak apapun yang namanya kesalahan kita lakukan, maka peluang untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sangat-sangat terbuka bagi kita, ya, sangat terbuka bagi kita. Sebanyak apapun, ya, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, tapi Allah selalu menerima yang namanya pertobatan kita. Lalu kemudian dari banyak hadis dan ayat terkait dengan pertobatan ini, karena bertobat kepada Allah merupakan dari sekian banyak amalan-amalan yang kita lakukan yang disukai dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab keberuntungannya tidak hanya di dunia, tapi insya Allah di akhirat kelak juga. Lalu kemudian Allah
memerintahkan kepada kita kaum mukminin untuk bertobat dan memberikan motivasi dalam kehidupan kita supaya kita menyegerakan diri bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari penjelasan ayat maupun hadis tadi, bahkan hadis panjang tentang pertobatan seorang yang sudah melakukan banyak kesalahan-kesalahan dan kita tinggal menimbang-nimbang karena dosa, perbuatan, kesalahan orang lain itu sedikit saja yang tahu. Karena boleh jadi kita dengan orang lain menduga-duga. Boleh jadi orang itu menurut kita prokem. Prokem itu ya mungkin tampilannya, pergaulan sehari-harinya. Kalau dalam bahasa yang sering kita ya anak nakal lah katakan begitu, geng-geng gitu ya. Dalam kasat mata boleh jadi kita menuduhnya atau menyangkanya, wah ini bahaya ini orang dengan kasat mata. Tapi ternyata belum tentu, karena boleh jadi dengan kasat mata kita melihat tampilannya, gayanya, tapi ternyata hatinya siapa yang tahu. Walaupun zahir menunjukkan tentang batin, ya, tetapi belum menjadi sebuah jaminan bahwa orang-orang yang selalu tampil baik, tampil bagus. Lagi-lagi catatannya, walaupun tampilan zahir itu adalah cerminan daripada kondisi batin. Nah, sehingganya memang diharapkan kalau batin kita sudah terupayakan melakukan kebaikan-kebaikan, maka juga akan diiringi dengan yang zahir, yang nampak gitu. Makanya kalau kita ke masjid begini kan selalu berupaya tampil yang baik dan bagus karena memang perintah. Ya. Kalau kita yang terbiasa pakai gamis, pakai koko, setidak-tidaknya tertutup aurat kita ini, lalu kemudian sekali waktu kita memakai kaos oblong, pakaian biasa sehari-hari, ada yang tidak nyaman kan Pak? Ya. Walaupun itu tidak ada larangan gitu, tapi ada sekali waktu, ya. Ada sekali waktu. Apakah kita dalam perjalanan lalu kemudian kita singgah, risih itu. Nah, kerisihan itu adalah sebuah kebiasaan tampilan zahir kita. Ya. Tapi lagi-lagi jangan tertipu dengan tampilan. Ada orang yang mungkin penuh tato, tindik, macam-macam. Ternyata sholatnya kencang ya. Ngajinya bagus. Ya. Artinya tidak selalu tampilan zahir itu menjamin tampilan batin atau isi batin kita. Maka wajibnya bertaubat kepada Allah ini adalah merupakan keharusan yang memang kita niatkan dalam hati kita. Karena waktu menunggu waktu itu kapan, kalau kita beralasan nanti-nanti, maka nantinya itu tidak diketahui. Sehingga kalimat atau kata yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran itu wasari'u ila maghfirah. Jadi bersegeralah kepada ampunan Tuhan. Nah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan menyadari bahkan membuat pengakuan kepada Allah bahwa kita sudah melakukan kesalahan, perbuatan maksiat, tumpukan dosa. Ini yang harus kita akui dulu. Karena kalau ini tidak diakui, menyebabkan tobat kita tidak terima. Maka bentuk pengakuan ini merupakan persyaratan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengakui apa yang kita lakukan, sulit untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kan kalau kita minta maaf kepada sesama itu, kalau kita belum mengakui tentang kesalahan kita, sulit kita akan diberikan maaf gitu.
tapi diminta kepada kita untuk membuat sebuah pengakuan. Maka kepada Allah pun juga kita mesti membuat pengakuan atas segala dosa, maksiat, tumpukan dosa, kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Sebagaimana dalam hadis panjang tadi, orang yang sudah melakukan pembunuhan 99 kali, dia ngaku dulu. Bentuk pengakuan ini adalah kesiapan kita untuk memperbaiki diri. Ternyata kita lalai, ternyata kita selalu mengulur waktu sholat, ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau sudah pengakuan tentang kesalahan itu kita utarakan dan kita ucapkan, maka mudah bagi kita untuk melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi Allah ya untuk kita bertobat kepadanya. Keutamaan bertobat kepada Allah ini merupakan sebab keberuntungan dan Allah sangat gembira. Sebagaimana tadi digambarkan dalam hadis ini, Allah sangat gembira begitu melihat orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan persoalannya kita ini dari dulu sudah bertobat. Ya, dari anak-anak sudah kita diajarin rajin ke masjid, majelis taklim, ngaji oleh orang-orang tua kita. Itu kan proses pertobatan sebenarnya. Tapi berseiring dengan waktu dan perjalanan, ada teman, ada lingkungan, ada keadaan dan lain sebagainya, sehingga apa? Larut lagi kita dalam kesalahan. Banyak lagi kemaksiatan yang kita lakukan, kelalaian yang kita sering ulang-ulang. Tetapi sebagaimana gambaran Rasulullah, aku saja kata Rasulullah yang dijamin dan dia adalah manusia sempurna. Jangan tanya tentang akidahnya, jangan tanya tentang ibadahnya. Rasulullah lah yang paling ya. Sehingga jaminan Allah terhadap Rasul tidak ada kesalahan dan dijamin masuk surga oleh Allah. Tapi ibadahnya, taubatnya kepada Allah dikatakan oleh beliau 100 kali sehari. Pertobatannya itu sekurang-kurangnya mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermohon ampun dan sekaligus bentuk pengakuan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan bertobat kepada Allah ini sebab untuk meraih kita keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dan bertobat ini berlaku kepada siapapun ya. Sekalipun sebesar dan sebanyak apapun dosa yang sudah kita lakukan ya. Karena kalau ada orang merasakan perbuatannya itu sudah sekian banyak, terlalu menurut dia, jangan menurut kita gitu, tapi menurut Allah sebesar apapun dosa yang kita sudah lakukan, Allah itu Maha penerima taubat. Ini yang harus kita pahami, sehingganya tidak ada peluang bagi kita untuk tidak menyegerakan diri bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Jadi sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat yang kita lakukan. Kemudian luasnya rahmat dan karunia Allah yang mana dia menerima taubat orang-orang yang bertobat meski dosa-dosanya begitu besar. Jadi kalau kita mengukur dan menghitung dosa kita ini banyak sekali, maka ampunan Allah jauh lebih besar. Artinya apa? Peluang kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dipersiapkan oleh Allah waktu dan kesempatannya. Nah, cuma bicara waktu dan kesempatan inilah diwanti-wanti kepada kita untuk tidak menunda-nunda. Jangan nanti. Kadangkala orang yang belum berkeluarga nanti, kalau sudah berkeluarga aku akan bina istri, aku akan bimbing istri, baru bertobat kepada Allah. Setelah dia menikah nanti bertobat kalau saya sudah punya anak. Dengan punya anak saya akan bisa membimbing istri dan anak. Terus kalau sudah anak begitu terus ya.
menunda-nunda pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini lazimkan kita untuk istighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perwujudan dan usaha serta ikhtiar dan upaya kita untuk selalu bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini rahmat Allah yang diberikan pengampunan kepada kita itu jauh lebih besar dibanding sebesar apapun dosa, kesalahan dan maksiat yang kita lakukan. Dosa dan maksiat yang kita lakukan itu hanya kita yang tahu apa-apa yang sudah pernah kita lakukan. Kalau menurut pengakuan kita hampir semua kesalahan dan dosa serta maksiat yang tidak kita lakukan, maka sebesar apapun, bahkan mungkin kepada kekejian, kehinaan, kezaliman, sebesar apapun dikatakan Allah, maka yakini pengampunan Allah jauh lebih luas, jauh lebih besar, terbuka untuk kita, dengan catatan menyegerakan diri untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat dari bertobat ini jangan sampai tobat itu setelah nyawa di tenggorokan. Itu telat sudah itu. Sebagaimana Fir'aun, nanti setelah dia ditenggelamkan di Laut Merah baru dia ingin syahadat. Enggak bisa lagi. Maka selagi hayat di kandung badan, kehidupan kita masih dalam kondisi sadar, dalam kondisi bagus, dalam kondisi penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka disitulah saatnya untuk kita menyegerakan diri bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya jangan sampai nanti nyawa sudah di tenggorokan baru mau bertobat kepada Allah. Nah, biasanya manusia kalau sudah diberikan perskot atau DP oleh Allah, ditarik sedikit demi sedikit kenikmatannya, baru itu ada upaya-upaya untuk bertobat. Ya, ini masih lebih bagus. Karena ada juga orang yang sudah sampai di akhir hayat pun susah untuk bertobat. Nah, ini yang tentunya kita tidak harapkan. Maka persyaratannya jangan sampai menunggu datangnya kematian atau nyawa sampai di tenggorokan baru kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan Jumat ketiga di hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan tambahan wawasan kepada diri pribadi kami dan juga kepada seluruh jamaah Masjid Al-Husna yang saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan untuk menetapi amalan-amalan yang selalu kita lakukan dalam rangka melakukan perubahan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Minimal kita selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seiring dengan waktu kalau kita nanti tidak terasa akhirnya Allah membatasi waktu dan kesempatan kita. Mumpung Allah masih memberikan waktu dan kesempatan, keleluasaan kepada kita untuk menyegerakan diri bertobat, maka bertobatlah sesegeranya untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.